Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang analisis sistem berjalan pada PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Yasmin Haliza. Nama saya Fitri Damayanti Silaban. Saya Ronaldo di Chandra Situmorang. Ini adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Fitri. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang. Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk berdiri dan telah beroperasi sejak tahun 1933, terus berkembang dan berinovasi. Kini PT Unilever Indonesia telah menjadi perusahaan fast moving consumer good terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk-produk PT Unilever Indonesia juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sejak 5 Desember 1933, PT Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terkemuka di Indonesia melalui berbagai produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, dan lain-lain. Dan di sini ada visi dan misinya. Visi dan misi, visinya itu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya itu satu ada bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Dua, membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Tiga, menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang terakhir, empat, senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan tumbuh dua kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Di sini ada strategi penjualan atau promosi yang akan dijelaskan oleh Ronaldo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ronaldo. Saya akan menjelaskan tentang strategi penjualan atau promosi pada perusahaan PT Unilever Indonesia Terbuka. Strategi promosi yang dapat dilakukan oleh PT Unilever itu ada 5 macam. Yang pertama itu perikanan, semua bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Yang kedua, promosi penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Strategi yang ketiga itu adalah hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu berbagai program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Strategi yang keempat itu ada penjualan secara pribadi, yaitu interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Strategi yang kelima itu ada pemasaran langsung, yaitu dengan menggunakan surat, telepon, faksimili, email, dan alat penghubung non personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Lanjut. Di sini ada proses bisnisnya, yaitu dalam divisi makanan. PT Unilever memiliki serangkaian proses yang cermat dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi.
mulai dari pengadaan bahan baku yang dipilih secara ketat hingga pemeriksaan mutu yang teliti. Setiap tahap diperlakukan dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya enak, tetapi juga aman dan bermanfaat bagi konsumen. Terkait dengan perawatan pribadi, PT Unilever memiliki proses yang melibatkan riset dan pengembangan yang mendalam. Mereka selalu berupaya untuk mencermati tren terbaru dan kebutuhan konsumen. Proses ini meliputi identifikasi bahan-bahan yang tepat, uji klinis, dan uji sensitivitas untuk memastikan keamanan dan kualitas setiap produk. Satu hal yang menarik adalah bagaimana PT Unilever mengintegrasikan rantai pasok mereka dengan baik. Dalam proses bisnis mereka, terdapat koordinasi yang sangat ketat antara pengadaan, produksi, dan distribusi. Dengan begitu, mereka bisa memenuhi kebutuhan konsumen tepat waktu dan dengan efektif. Selanjutnya, namun analisis proses bisnis PT Unilever tidak akan lengkap tanpa memperhatikan aspek pemasaran mereka. PT Unilever dikenal memiliki strategi pemasaran yang inovatif dan agresif. Mereka punya berbagai saluran komunikasi seperti iklan televisi dan sosial media untuk mencapai konsumen potensial. Proses ini memungkinkan mereka membangun koneksi emosional dengan pelanggan dan menciptakan kesadaran merek yang kuat. Dalam keseluruhan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis PT Unilever memiliki ciri khas tersendiri yang berfokus pada kualitas produk, kolaborasi dalam rantai pasok, dan strategi pemasaran yang inovatif. Keberhasilan perusahaan ini adalah bukti nyata bahwa struktur bisnis yang efisien dapat menghasilkan kesuksesan yang gemilang. Selanjutnya, Di sini ada analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Nah, di sini untuk analisis kekuatan atau strengths pada PT Unilever Tbk, yaitu ada 5. Yang pertama, strategi promosi produk PT Unilever ini efektif dengan menampilkan model yang dapat menarik konsumen. Lalu yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Lalu yang ketiga, pemimpin pasar konsumen goods di Indonesia. Yang keempat, mereka memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Yang terakhir, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti fast care, savory, dan ice cream. Ini ada analisis kelemahannya pada PT Unilever, yaitu rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Lalu ada birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan wilayah Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Lalu ada lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan, yaitu selanjutnya ada ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu dan grow omset penjualan ini di bawah rata-rata industri. Lalu selanjutnya ada analisis peluang atau opportunities pada PT Unilever Tbk, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah-wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Lalu tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Dan terakhir, tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Terakhir di sini ada analisis ancaman atau threats pada PT Unilever Tbk, yaitu adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi produk-produk luar negeri. Lalu adanya campaign against Unilever oleh Greenpeace akibat pengundulan hutan yang dapat membahayakan komunitas orang utan. Lalu yang ketiga, isu-isu ini adanya pemboikotan produk Zionisme yang termasuk ke dalam Unilever. Dan terakhir, adanya produk pesaing dengan harga yang lebih rendah.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.